Ku tinggalkan semua duniawi, ku jual rumahku, ku jual semua hartaku, lalu aku pergi menginjil ke pedalaman Ah, Papua, ke tempat ah, orang yang berpoteka itu yang nggak belum mengenal Tuhan. Aku mendedikasikan hidupku untuk mereka di pedalaman Kalimantan atau Papua sana itu. Lalu aku mm. sampai aku di situ sampai akhir hayatku aku melayani Kristus. Aku bisa dikatakan sebagai rasul untuk daerah itu. Sama seperti Paulus. Paulus itu seluruh hidupnya didedikasikannya untuk pekabaran Injil sampai dia bahkan sampai mati dia. Maka dia rasul memang. Iya, kalau di tempat kita kan Rasul nggak ada lagi, penerusnya kan ulama gitu. Al Oh ulama gitu. warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi adik Ya. jadi ada ulama sekarang ini. Ah, kayak gitu Bang, ada bukti. Nggak ada lagi Rasul. Karena terakhir Nabi Muhammad gitu. Kalau di tempat kami, kalau di tempat Abang penggunaan kata Rasul sampai ke Abang pun bisa sekarang. Kalau Abang ke pedalaman Papua, waduh, Kalau beda iya, jauh berarti. Dalam diskusi kali ini, kita akan menyimak satu hal penting yang mungkin selama ini jarang dipertanyakan. Bagaimana sebenarnya Rasul diangkat dalam Islam dan Kristen? Di dalam kekristenan, pengangkatan Rasul kerap berangkat dari klaim panggilan pribadi. Seseorang menyatakan dirinya dipilih atau diutus, berdasarkan pengalaman rohani dan pengakuan iman. Sementara dalam Islam, pengangkatan Rasul tidak pernah lahir dari klaim diri. Ia harus berlandaskan wahyu dari Allah, membawa risalah yang jelas, dan disertai amanah ilahi yang tidak bisa direkayasa oleh manusia. Dari sinilah perbedaannya mulai terlihat. Yang satu bertumpu pada pengakuan, yang lain berdiri di atas ketetapan Tuhan. rasul itu kan adalah yang memberitakan firman Tuhan, yang apa? Yang mendapatkan nubuat, Yang mendapatkan yang nubuat itu kan nabi. Makanya nabi, iyalah. nabi itu kata nabaan, nubuat. Sebenarnya rasul itu nggak mesti si Paulus. Aku pun bisa jadi rasul. Waduh, kaget saya teman-teman. Oh, abang jadi rasulnya Kristen bisa? Kalau memang gini bang ya, kalau memang Tuhan memilih, contohnya, eh Oh, gini dia, Paus Roma itu kan sekarang kan seolah-olah nggak ada rasul lagi. Dia itu rasul itu. Paus Roma sekarang ini, Paus Fransiskus itu. Roma ya apa itu? eh, Itu. Rasul bahaya kali bang kalau kalau abang gini, ngaku rasul di Indonesia ini bang diserang Kristen nanti abang. kok pernah nggak dengar Rasul Batak bang? Rasul Batak itu namanya Nomensen. Gak pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar kan? Orang Nggak Batak pernah. bang, kami punya rasul bang. Rasul Waduh, Rasul Kristen Batak bang, namanya Nomensen. Iguer Ludwig Nomensen. Iya. Oh, kan? iya aneh ya. Aduh. Jadi bang gini bang, bagi abang ya kata-kata rasul ini semacam suci kali gitu. Bagi kami nggak rasul bagi Islam dengan rasul bagi Kristen beda apanya, apa namanya ya, kekultusannya. Jadi bagi kami rasul Batak itu bang, karena si Nomensen ini yang membawa kekristenan di tanah Batak, maka rasul rasul Batak itu Nomensen. Coba tanya orang Batak, coba dulu tunjuk. Baru tahu saya, baru Tahu kan? tahu serius. Iya. Jadi kalau aku bang, aku pergi contoh nih bang, contoh. Ah, Pergi aku ke daerah Padang dan aku menjadi misionaris di situ belum ada yang mengenal Kristus. Aku mendedikasikan hidupku untuk komunitas yang nggak belum mengenal Kristus ini ya, untuk misionaris ini, untuk misiku ini, ah. dan mereka menjadi Kristen, maka aku bisa saja disebut rasul di situ, nggak apa-apa. Iya iya iya. Oh gitu ya pemahaman Rasul dari Iya. kekristenan. Padahal kan ngambil ngutipnya kan dari kata Arab itu. Arsala Kalau yursilu. Kalau dari tata bahasa ya kuakui memang itu ya kata serapan dari bahasa Arab bisa saja sih. Benar itu.
rasul, nabi, apalagi mungkin Allah juga itu kan dari bahasa Arabnya itu. Serapan ke bahasa Iya. Indonesia. Jadi gini Bang, tentang bahasa ya Bang. Bahasa Indonesia ini banyak kan campurannya ini Indonesia. Nah, Ini kan tata bahasa kita ini banyak serapan dari bahasa Melayu lah, dari bahasa inilah karena kita memang rumpun yang banyak. Dan banyak juga terserap dari bahasa Arab itu terserap jadi bahasa Indonesia. Banyak kali kata-katanya itu. Karena kalau kita bandingkan kalimat kan kalimat SPOK, contoh kalimat kan bahasa Arabnya nih, kalamah, ya kan begitu. Jadi mau tidak mau Alkitab ini pun ada rasul lah, ada kiamat lah, ada kalimat, ada banyak terserap bahasa Arab kemari. Bukanlah berarti hanya karena Alkitab ini terserap bahasa Arab kami mencontek, bukan. Artinya memang Nabi lah dulu ya. Karena memang tercampur terserap bahasa Arab itu masuk juga memang ke Alkitab ya bahasa Arab itu. Bang, saya mau nanya secara rinci, tolong jelaskan. Rasul itu apa definisinya di Kristen? Rasul definisi di Kristen itu ya yang membawa kabar baik. Cuma itu? Secara kita ambil umumnya aja ya. Jadi nomensen itu membawa kabar baik di tanah Batak, maka dia Rasul Batak. Kayak gitu doang. Ya, sesimpel itu aja. Jauh, ya teman-teman, jauh. Jauh dengan pemahaman kami. Ya, seorang rasul itu adalah utusan Allah, utusan Tuhan semesta alam, yang mana dia menerima pengajaran dan wahyu dan diajarkan, disampaikan kepada kaumnya. Nah, gitu. Tanya dulu Bang. Bang, setelah Muhammad, apakah masih ada rasul lain turun setelah Nggak Muhammad? ada. Nggak ada. Wah, beda kita Bang, berarti betul-betul beda kita. Kami Bang, jadi Petrus, Rasul Petrus, Paulus, Rasul Paulus. Ini ke-12 murid ini rasul ini Bang. Bahkan Ananias pun yang disuruh. Siapa yang ngangkat mereka? Yang mengangkat mereka ya itu kan kalau secara keimanan ya itu digerakkan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Lalu, Tuhan yang menggerakkan. Lalu kalau yang saya tanya spesifiknya Paulus, siapa yang mengangkat? Yang mengangkat rasul ya kalau secara mengangkat maksudnya angkat bagaimana ini? Secara Siapa yang angkat Paulus jadi rasul? Tuhan? Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Oh, di mana? Ketemu di mana mereka? Kalau untuk Paulus, dia kan spesifik bertemu dengan Yesus. Walaupun kalian nggak percaya, Gimana? kan begitu nggak apa-apa. Dia di perjalanan ke Damaskus, kan kita tahu sama tahunnya itu. Oh, Damaskus Damsik itu nggak ada di situ Pak Yesus ngangkat jadi rasul Paulus itu. Begini Bang, mengangkat ini Bang, bukanlah seperti mengangkat kepala sekolah atau mengangkat kepala dinas. Itu kan pengangkatan emang iya. begitu. Oh, kalau begitu Bang itu manusiawi Bang. Artinya contoh nih, mengangkat kepala desa, mengangkat sekretaris desa, itu kan harus ada surat ke SK-nya, surat keputusan mengingat, menimbang, memutuskan ya. Itu kan duniawinya itu Bang. Coba Anda baca Bang, yang di Damsik itu nggak ada di situ Yesus mengangkat Paulus itu jadi rasul. Betul. Tadi kata Abang Yesus yang ngangkat. Betul. Lah, terus gimana? Setelah kita baca, ya coba Anda baca kisah para rasul 9 itu nggak ada Yesus ngangkat jadi rasul Paulus itu. Begini Bang, kalau Abang mau cari kata-kata ya, Roma 2 ayat atau kisah para rasul 2 ayat 5, lalu kata Yesus kepada Paulus, aku mengangkatmu sebagai rasul. Itu nggak ada Bang, capek Abang nyarinya di Alkitab, nggak ada itu. Kalau kayak gitu Abang mintakan datanya. Oh, Tapi nggak ada. Dikatakan kenapa? Woi Dongking, kenapa kau bilang si Paulus itu rasul? Kenapa orang Kristen mengatakan Paulus itu adalah seorang rasul? Karena secara syarat-syarat indikator seorang rasul dipenuhi oleh Paulus.
Apa indikatornya? Dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia menyampaikan kabar baik. Memberikan hidupnya untuk pekabaran Injil. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu jadi rasul. Ya rasul lah dia. Nah, Paulus itu kan pernah dibawa Barnabas ya ke murid-murid. Itu sahabat Ke murid-muridnya seperjalanannya. Yesus. Oh, Nah, Paulus dan Barnabas itu dia kan sahabat seperjalanan dalam memberitakan firman Tuhan. di situ nggak ada juga murid-murid menyebut dia rasul, nggak ada. Aku tanya dulu abang, emang Muhammad ada diangkat Allah jadi rasul? Al-Fat 29, Muhammadur Rasulullah. Yang ngomong itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara pengangkatannya? Pengangkatannya ya melalui pewahyuannya. Jadi maksud abang rasulnya orang Islam cuma satu, Muhammad. Iya, Apakah Isa alaihissalam adalah rasul? Nabi Isa juga rasul. Tempat kami. Kenapa? Jadi aku tanya gini, apakah setiap nabi adalah rasul? Bukan. Belum tentu. Apakah Ibrahim adalah rasul? Nah, jadi gini Bang. Rasul itu dia mendapat firman dari Allah, wahyu dari Allah, lalu disampaikan, diajarkan kepada kaumnya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, terus Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nuh. Gini bang, jawab dengan tegas bang. Apakah Ibrahim adalah rasul? Iya, Ya, aku ambil udah beberapa nabi, abang katakan Muhammad rasul, Isa rasul, Ibrahim rasul. Aku tanya lagi abang, apakah Sulaiman ada rasul? Nabi, enggak. Bukan. Kenapa Sulaiman tidak memenuhi kriteria sebagai rasul? Karena dia diangkat jadi nabi itu hanya untuk kekerajaan dia. Ajaran yang sudah ada yang disampaikan gitu. Oke, Isa alaihissalam juga diangkat sebagai nabi untuk Bani Israel aja. Kenapa abang katakan rasul? Sementara Sulaiman tidak abang katakan rasul. Ya kalau Nabi Isa alaihissalam kan dia ada punya kitab syariat yang baru dari Tuhannya. Oh gitu. Maka setiap Iya. nabi belum tentu rasul ya di Islam ya. Belum Di tentu. Islam bang ya. Iya. Aku gini bang. Kalaunya Rasul sudah pasti Nabi gitu. Kalau Rasul udah pasti Nabi. Tak kalau Nabi belum tentu Rasul. Mana lebih tinggi tingkatannya rasul atau nabi? Ya tinggi Rasul lah. Oh ya. Hmm. Kenapa bisa? Karena apa? Nabi itu ada yang menerima wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Nggak disebarkan ajarannya. Ada. Kalau Rasul itu dia punya mempunyai beban untuk mengajarkan sekalian. Gitu. Kami bang. Nah gitu. Rasul itu bahkan di 2026 ini pun bisa saja nanti ada rasul banyak rasul nanti ini turun rasul Kristus. Rasul itu enggak gini bang, cara pandang Islam dengan Kristen tentang rasul ini pun udah berbeda bang, tentang batasannya. Beda, iya. Begitu dia. Kami lebih fleksibel, enggaklah menjadi suci semacam harus seperti Paulus, enggak. Kalau memang ada seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk Kristus, maka dia bisa dikatakan rasul. Makanya Iguer Ludwig Nommensen adalah rasul kami, rasul orang Batak. Tanpa Iguer Ludwig Nommensen, kami nggak kenal kekristenan. Makanya dia rasul kami. Coba tanya, coba typing dulu nih. Kalau ada yang Kristen, apakah benar ucapanku bahwa I.L. Nommensen adalah rasul Batak? Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan tidak. Pasti katanya iya. Emang begitu bang? Beda berarti pahamnya. Begitu. Cara penggunaan ininya, penggunaan definisinya beda. Jauh. Betul, batasannya yang berbeda untuk pandangan Islam dengan Kristen. Kami nggak sempit. Putus di Muhammad, Rasul itu putus nggak ada. Selain Muhammad, di bawah Muhammad tahunnya itu tidak ada lagi Rasul, ya kan bang kan? Iya. Makanya saya baru dengar ada rasul dari Batak, ada rasul Dongking malam ini, kan gitu.
tidak rasul. Macam-macam ya, Nah, gini bang, apakah aku bisa jadi rasul? Contohnya dulu nih, kalau aku kutinggalkan semua hartaku bang, kujual semua hartaku, kujual semuanya, kutinggalkan duniawi. Contoh nih bang ya, kalau aku mampu, kan karena belum mampunya aku, kutinggalkan semua duniawi, kujual rumahku, kujual semua hartaku, lalu aku pergi menginjil ke pedalaman Papua, ke tempat orang yang berkoteka itu yang belum mengenal Tuhan. Aku mendedikasikan hidupku untuk mereka di pedalaman Kalimantan atau Papua sana itu. Lalu aku sampai aku di situ sampai akhir hayatku aku melayani Kristus. Aku bisa dikatakan sebagai rasul untuk daerah itu. Iya. Ke Papua aja bang, ente biar jadi rasul gitu. Gak apa-apa. Jadi begitu bang. Kan mungkin abang ya, mungkin Islam rasul itu semacam suci kali, semacam orang yang apa? Ya memang sih rasul ini kan kita menghargai rasul ini karena dia mendedikasikan. Sama seperti Paulus. Paulus itu seluruh hidupnya didedikasikannya untuk pekabaran Injil sampai dia bahkan sampai mati dia. Maka dia rasul memang. Iya, kalau di tempat kita kan rasul nggak ada lagi, penerusnya kan ulama gitu. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ada kiai, ada ulama sekarang ini. Kayak gitu bang, ada bukti. Gak ada lagi rasul karena terakhir Nabi Muhammad gitu. Kalau di tempat kami, kalau di tempat abang penggunaan kata rasul sampai ke abang pun bisa sekarang. Kalau abang ke pedalaman Papua, waduh, Kalau beda iya, jauh berarti. kalau mendedikasikan hidupku betul. Kalau memang didedikasikan ya untuk pekabaran Injil keselamatan. Memang hidupku khusus memang udah ku serahkan untuk Tuhan. Ya aja begitu. Jadi rasul. Nggak Baru apa-apa. tahu saya, Iya. baru tahu. Ya gak masalah sih itu. Cuma saya mau tanya aja siapa yang ngangkat. Berarti nggak ada yang ngangkat gitu ya. Bukan. Contoh nih bang. Akulah dulu. Tergeraklah hatiku untuk melayani Tuhan. Kutinggalkanlah pekerjaanku, kujual harta bendaku, ku ikut Kristus dan kulayani pedalaman Papua. Contohnya ya. Pertanyaannya, siapa yang mengangkat aku jadi rasul? Tentu itu adalah Tuhan yang menggerakkan hatiku untuk aku mendedikasikan hidupku untuk Tuhan. Begitu. Keimananlah yang menjadi berbicara bahwa aku itu menjual harta bendaku dan mengikut Kristus, menginjil, ya Tuhan lah yang menggerakkan aku. Kalau siapa yang mengangkat, ya Tuhan lah yang mengangkat. Itu dasar berpikirku. Iya, jauh. Baru tahu saya bang. Ini kan enak penjelasannya, nangkep saya gitu. Kalaunya penjelasan rasul di Kristen seperti apa, oh kayak gitu rupanya. Tapi berarti bang, ini nggak ada siapapun ya mengangkat gitu. Nggak ada berarti. Hanya karena dia mengabdi aja gitu. Pilihan gini dia, si Paulus, contoh lo Paulus ya. Iya. Apakah Paulus itu dipaksa untuk mengabarkan Injil atau dipaksa Tuhan? Enggak, itu kan pilihan Paulusnya itu untuk Tuhan. Paulus lah yang beriman, berputar hatinya dan mengambil keputusan menjadi rasul. Itu bukan diangkat, keputusan si Paulus sendiri, keputusan seseorang itu untuk mengikut Yesus. Bukan hasil angkat-angkatan. Kalau di tempat kami rasul itu bang juga silsilahnya harus jelas gitu. Begini, iya. Itu kan abang ya. Rasul di tempat abang di Islam, rasul silsilahnya harus jelas. Kami yang silsilahnya nggak contoh lah dulu ya, Andreas kan 12 murid Yesus ini. Bartolomeus, Andreas, Filipus. Siapa kalau ditanya sama aku, Don King, siapa nama mama Andreas? Katanya, siapa? Untuk apa aku itu? Kan tapi Rasul kau bilang, tapi Andreas kan 12 Rasul. Iya. Jadi silsilahnya mana? Untuk apa silsilah Andreas sama aku? Aku yang perlu adalah Baru tahu saya. Baru tahu bang dari ente saya. Iya.
Jadi Bang, di Alkitab nggak mungkin ya kalau Petrus adalah anak-anak Zebedeus atau Yohanes anak Zebedeus gitu kan. Tetapi Hmm. ada juga ini, contohnya Yudas atau siapa Matius, siapa nama mamanya gitu kan ke atas. Itu nggak penting. Yang penting itu Injil kabar keselamatan yang dibawakan Yesus. Yang menjadi poros center itu adalah Yesus, bukan si Paulus. Makanya kadang dibilang gini, Bentar bang, kalau bang, Mm-mm. bang Dongking, bentar. Di bawah tuh kan ada yang minta naik Sunardi katanya. Mana dia nggak ada minta naik? Gimana saya mau naikin? Udah minta multi Sunardi. Kau kan tulis boleh tuh. boleh boleh. Eh, mau protes Mhm. abang mungkin dia. Mana Sunardinya? Ayo, Sunardi, gak usah bacot gede kau. Naiklah. Iya, kawan-kawan Naik, Kristen mana? bertanya jawab Sunardi. saja, dikabarkan Injil keselamatan itu, nggak masalah, naik saja. Katakan yang benar bagi orang Islam ini. Nggak ada Sunardinya nggak ada. Nggak ada dia. Iya. Iya, nggak Gini ada. Ustaz. Di Alkitab ada dikatakan nabi-nabi palsu. Artinya kalau rasul ya, bagi kami lebih tinggi nabi. Kalau lebih tinggi nabi. Kenapa Di lebih Kristen. tinggi nabi? Karena di Kristen ya, karena nabi itu dia kalau dia nabi dari Allah, kalau memang betul-betul dari Allah yang benar, Mhm. dari Tuhan, dia akan memiliki ada dua syarat. Dia memiliki mukjizat dan memiliki nubuat. Nah, si nabi ini dan nubuatannya itu adalah nubuatan yang benar. Kalau si nabi ini bernubuat dan nubuatannya tidak benar, pastilah dia nabi palsu. Cara angkatnya gimana? Untuk apa? Untuk apa angkat mengangkat? Masa angkat besi aja kita. Mana ada angkat mengangkat? Kalian ya suka kerja angkat mengangkat. Nggak ada angkat mengangkat. Ini diangkat jadi nabi gitu. Contoh nabi ya, nabi. Oh. Seseorang yang jadi nabi itu pilihan Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk Pilihan menyampaikan. Tuhan yang ngangkat gitu. Anggaplah dulu Tuhan mengangkat. Dia dipilih oleh Tuhan Ah. untuk menyampaikan nubuatannya. Kan begitu. Jadi nabi itu kenapa aku katakan lebih tinggi? Karena dia Tuhan ada nubuatan kepada dia. Tapi kalau rasul ini dia mendedikasikan hidupnya untuk Kristus, itu rasul. Walau nggak pada dapat nubuatan pun dia. Jadi dia kalau rasul nggak dapat nubuatan pun nggak apa-apa. Si Nomensen nggak ada nubuatan sama dia, tapi didedikasikannya hidupnya untuk pekabaran Injil, rasul. Berarti bisa saya bilang kayak Edis TV itu rasul gitu lah. Contoh Edis ya, Edis TV rasul. Rasul dia Edis TV gitu. Gimana bang? Kalau penjelasan Anda kayak gitu. Dia kan memberitakan firman Tuhan. Ya kalau dibilang rasul bisa saja ya, memenuhi syaratnya. Rasul Edis TV. Kacau dunia nih. Aduh. Tapi dia lebih cocok ke debaternya, dia itu debater saja, bukan rasul ya. Tapi kalau ini contohnya kalau rasul ini kan dia ada pengutusan, dia contohnya pengutusan ke daerah seperti Paulus ya, diutus dia ke daerah Asia Kecil, ada pengutusannya. Tapi kalau si Edis kan dia berdebat-debatnya, dia itu nggak, kurasa kurang cocok juga, syaratnya nggak terpenuhi juga sih. Mungkin dia dedikasi ya. Dia sebenarnya Sakit kemana? perut saya dengar abang ini. Gini, kupikir kan mungkin dedikasi dia dipulkannya hidupnya untuk bertempur ya, untuk melawan klien, melawan Juma. Tetapi dia kan menjadi bukanlah apa ya, semacam jadi petarungnya dia, semacam jadi debaternya dia lebih cocoknya. Apakah debater bisa jadi rasul? Kayaknya kurang cocok ya, mungkin ya. Kurang cocok ya. Tapi kalau dia belum mengenal ya, yang belum mengenal Tuhan,
dijualnya hartanya untuk yang belum mengenal ya. Tapi dia kayaknya berantem sama klien kayaknya. Dia kan suka berantem, dia kan apa mau berdebat gitu kan. Mau maki-makian, mau kena ejek, kurang cocok, kurang kurang apalah. Mana tahu kalau dia contoh Edis nih, Edis. Kalau ada Ah. Edis hatinya untuk koin, nah contohnya dia berpikir nih untuk sumbangan, contoh koin, kan udah nggak murni lagi. Itu yang artinya kemurniannya berkurang. Artinya contoh dia oh mana paus gitu kan. Dia melihat-lihat, kok nggak ada ya lompat paus ya. Karena itu salah. Artinya hatinya nggak murni untuk Tuhan. Begitu. Artinya kalau kau mau jadi rasul, dedikasikan seluruhnya, tinggalkan duniawi. Jangan berpikiran duniawi lagi. Artinya memang mengabdi untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu. Dari Kita kan wanita ada juga rasul itu. rasul wanita, kurasa Bunda Teresia ya, atau siapa seperti apa gitu Waduh. bisa jadi rasul. Kacau balau kalau kayak gini. Kacau balau penggunaan kata rasul kalau kayak gini. Bagi, Bang, Aduh. bagi karena beda batasan rasul ini, makanya Bang ketawa. Kita yang ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini batasan rasul, ada yang segini. Maka kita sering ketawa. Padahal benar di Islam belum tentu benar di Kristen. Kebenaran di Islam berlaku di Islam, kebenaran di Kristen berlaku di Kristen. Iya 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 baru dengar saya. Baru dengar baru tahu saya. Iya iya iya. Aduh. Oke oke oke. Beda teman-teman. Beda berarti ya. Kosakata Rasul Nabi cara memahaminya beda. Beda. Itu dia. Maka kadang kita nggak jumpa karena pemahaman yang begitu. Konsep pemahaman Iya. apalagi ya, banyak sebenarnya kita yang berbeda, tetapi kita memaksakan sesuai dengan cara kita memahami. Cara Nanti ada pula Bang. Nanti ada pula Rasul Mikana. Rasul Mikana. Rasul Wati Mikana gitu ya. Jadi kalau memang dia masih ada motif-motif duniawi ya, contohnya motif-motif koin, motif-motif cari-cari tenar, cari follower, dapat dari TikTok itu kan kayak nggak murni. Dia kan ada juga gini dia. Setiap yang buka komal mau nggak mau dia ada motif dia dapat duit pastinya itu. Bahkan Ustadz juga kan kayak gitu. Setiap orang yang buka komal berharap dia penontonnya banyak. Agar apa mungkin naiklah ini untuk balasan komisi dari TikTok itu nggak murni hatinya, maka nggak bisa dianggap rasul ini, dedikasinya nggak murni, masih ada terkontaminasi dengan uang. Oke. Gitu. Iya 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 iya. iya. Gitu teman-teman baru tahu, makanya saya nggak mau bantah abangnya. Karena apa? Saya pengen tahu gimana sih apa sih ya yang mereka ketahui gitu. Jadi seperti itu penggunaan kata rasul teman-teman. Ya, Iya. sama Rasul Wati Mikana bisa ada gitu. Karena itu selama masih ada dia memikirkan keinginan dunia, hasrat-hasrat dunia, masih ada contohnya koin lah, uang lah, pingin dapat balasan dari TikTok lah. Ini kan ekonominya TikTok ini, mau nggak mau kita adanya balasan feedback dari untuk para pembuka komal. Jadi kalau kita tanya hati Edis, ku tanya dulu ke Edis, murnikah hatimu nggak berharap kau dari TikTok ini Edis? Nggak juga pasti katanya. Kalau dia keluar paus makasih ya katanya, nggak, memang mau nggak mau untuk biaya hidupnya kayak gitu ya kan, begitu. Oke. Thank you lah penjelasannya Bang. Baru tahu saya. Aduh. Kira-kira ada pembahasan yang lain selain itu? Apalah mau aku bilang ya, setelah aku atau bebas saja. Bebas. Boleh saya tanya sesuatu ya? Berarti Boleh. melalui kitab Anda. Boleh. Ini kitabku nih. Nah, Perjanjian Lama baru. yang saya masih kagak paham juga tuh tentang Mazmur 82.
Mazmur 82. Mazmur 82. Ya. Sebentar dulu. Mm-mm. Ada apa nih Mazmur 82? Siapa tahu ada ini? jawabannya Abang ini. Kulihat dulu ya Ustaz ya. Kalau bisa aku jawab nih. Ah iya. Mazmur 8, Allah dalam sidang ilahi. Kayak mana ini? Nah, Mm-mm. ya, Allah dalam sidang ilahi. Di situ Iya. pertanyaan saya, ini saya mau baca dulu, Bang ya, biar penonton Ya. juga melihat gitu. Kalau Rasul udah ya, kalau ini Allah pula yang saya tanya nih. Mm-mm. Mazmur 82, Mazmur Asap. Allah Ya. berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Pertanyaannya, ada berapa Allah di sini? Banyak kali gitu bikin sidang, Allah-Allahnya tuh bikin sidang gitu loh teman-teman. Aduh. Jadi gini, ini apa Ustadz ya? Musa itu Allah Elohim pernah mengangkat Musa itu sebagai Allah bagi Firaun. Jadi loh, kok jadi Musa jadi Allahnya Firaun? Kan begitu. Sebenarnya batasan ini kan Allah A kecilnya ini. Kalau Allah itu Allah Elohim itu Allah Bapa Allah itu Allah Elohim. Jadi kalau dia Allah Bang, sabar dulu. Kalau Abang beralasan huruf besar huruf kecil, saya udah sering Bang bahas ini dengan apologet Kristen lainnya. Buntu. Mm-mm. Coba lihat di sini. Ya, coba. nih. Ini kan A yang huruf besar nih ya. Ya. Kodenya 0430. Oke? Mm-mm. Nih, 0430. Yang kecil pun juga 0430. Sama, bahasa aslinya sama. Ya. Apakah maknanya sama? Merujuk pada Allah? Apakah A kecil ini merujuk pada Allah yang Maha Tinggi atau kepada yang berbeda? Makanya teksnya sama, ini makna yang sama. Teks Jadi sama, gini Bang. makna yang sama. Jadi Allah kalau merujuk pada Allah yang Maha Tinggi itu dia A besar itu satu ya, personal satu personal itu. Tapi kalau A kecil ini banyak Allah ini. Tetapi Allah ini pun dalam artian adalah yang dijadikan Allah yang Maha Tinggi ini dia sebagai pemimpin. Jadi Allah apa ini? Allah A kecil ini maknanya ini di Mazmur 82 ini adalah pemimpin, dia sebagai penentu seperti begitu. Contohlah dulu ya. Musa itu diangkat oleh Allah Elohim sebagai Allah A kecil bagi Firaun. Artinya dia itu adalah bisa menentukan si Musa ini apa si Firaun ini nasibnya itu. Dia diberi kuasa. Tuhan Allah yang Maha Tinggi memberikan kuasa kepada Musa terhadap Firaun. Yang saya tanya itu kaidah dari mana A besar A kecil itu? Kaidah dari mana itu? Kaidahnya itu kan ya pemahaman Kristennya itu untuk membedakan Allah yang Maha Tinggi dengan Allah yang di luar selain dia. Waduh, padahal kode sama, tekstual sama gitu. Tapi kok diganti-ganti ada A besar A kecil. Nah, begitu Terus kan, maknanya begitulah. beda. Betul. Ini keilmuan apa disebut di Kristen? Itulah ilmuwan Kristen Bang, makanya beda Kristen dengan Islam. Ada itu bedanya. Makanya begini Bang, penerjemahan Alkitab ini kan bisa jadi bukan kacau, Abang yang memahami Alkitab Iya. ini Bang. Makanya kami memahami Alkitab dengan Kristen, memahami Alkitab dengan Islam, memahami Alkitab akan jadi bentrok. Makanya apologet Islam dengan kita ini, ya kok kayak gitu cara memahami Alkitab, ya berantakan lah. Oh iyalah, contoh nih, Tuhan Yesus itu menyuruh muridnya nih, pergilah ke desa sebelah, ambillah keledai, lalu nanti katakan saja Tuhan membutuhkannya gitu kan. Lalu dibilang, oh itu Yesus curi keledai katanya. Oh ya kalau emang itu kan pemahaman kalian, contoh dulu kan. Cara memahami Alkitabnya udah salah duluan. Bentar nih teman-teman, Bang. Mungkin si Rasul Sunardi mau protes Abang kayaknya ini. Mana dia?
Mana Rasul Sunardi ini? Ya, nah, Mana mana tahu Sunardi? dia ada ilmu baru masalah juga lah. Naikkan aja itu Sunardi itu. Iya, makanya ribet kali dia. Ayo, multilah Sunardi. Ya, mana? Nggak apa-apa bang. Susah Mana- saya- kita kasih aja Susah pembelajaran. saya nyari. Iya. Mana dia? Heeh. Asal Minta jangan naik kita lah. jangan menambah-nambahi firman Tuhan atau kita atau mengarang-arang yang tidak sesuai dengan iman kekristenan, berdosa kita di atas itu. Iya, mana Rasul Sunardinya? Mungkin dia agak-agak terkejut juga mendengar dia penjelasanku ini. Loh, kok pandai-pandian ini si Ongking ini ngomong kayak gitu, kan begitu. Coba tanya orang Batak. No mention itu Rasul Batak yaitu no mention ini orang yang berdedikasi memberikan seluruh hidupnya untuk pekabaran Injil di tanah Batak. Rasul Batak, emang begitu. Siapa rasulmu? Ya, kalau secara dunia kekristenan ya, Katolik ikut juga aku ya. Paulus rasulnya itu. Ini kalau Spesifik. ketemu Pak Dehe gimana ya teman-teman abang ini ya? Pak Dehe nggak percaya itu Rasul itu, Paulus itu jadi Rasul. Pak Dehe, aku udah sering juga lihat Pak Dehe naik ke Komalmu, Pak Ustadz. Jadi Ayo udah, Dehe saya ini- naikin dia ya. Dehe itu. Mm-mm. Pak Dehe. Bang. Nah ini bisa kita bilang Rasul Dehe gitu ya. Iya, Pak, katanya Rasul masih ada sampai sekarang Pak. Pak Dehe aja bisa disebut Rasul, katanya Rasul Dehe gitu. Gimana penjelasan Abang Dongking ini? Ya, Abang Dongking ini kita sudah berteman lama sih. Memang enak dia diajak ngomong tuh enak gitu, nggak ngotot. Pak Dehe, Ada masih Rasul katanya. Gimana menurut Pak Dehe gimana? Ada Rasul Dehe gitu. coba Pak Dehe jelasin sama saya. Kayak gimana sih, heran saya. jangan makan Pak Dehe. Kemal. iya. Gimana Pak Dongking? Selamat malam kawanku. Selamat ke malam Pak Dehe. Ya. Ya, Mm-mm. Baru malam ini saya ketawa dulu. Kok bisa ya kayak gitu ya? iya betul kata Pak Ustadz. Sampai sekarang masih ada rasul. Kata Pak Iya, Ustadz, iya, iya. Pak Dongking itu ya. Kata Bang Dongking, iya. Mm-mm. Masih ada. Berarti memang betul kayak gitu pemahaman di Kristen ya Pak Dehe ya? Iya, contohnya saya salah satu rasul juga Pak Ustadz. Bahaya ini. Bahaya Iya, kebanyakan rasul udah di Kristen ini. Saya diutus untuk menyampaikan ajaran Yesus Pak Ustadz. Oh, gitu. Dengan tanpa meminta imbalan. Oh. Beda dengan para pendeta. Kalau pendeta itu kan gereja sudah jadi, orang-orang sudah ada, baru mereka ditempatkan di suatu gereja dan mereka digaji. Sementara rasul tidak digaji seperti kami ini. Pak Dehe, boleh nanya Pak Dehe? Ya boleh kawan, boleh. Oke. Pak Dehe ini Kristen? Oh iya, betul. Oke, Pak Kristen. Pak Dehe percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Bagaimana? Pak Dehe percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, nanti kita bicara ke sana. Kita diskusi saja. Kita izin dulu sama Pak Ustadz. Begini Pak Dehe, nanti boleh Sebentar dulu, kita izin sama tuan rumah dulu. Boleh nggak kita diskusi berdua begitu? Iya Pak Nggak Yusuf apa-apa, PI. nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kita nyimak dulu gitu.
kayak gimana pahamnya? Biar kita ambil dulu batasannya. Pak Dehe kan ngomong nih Kristen ini. Pak Iya. Dehe, maka kekristenan Pak Dehe kan harus diuji jawaban Iya, itu benar betul, atau tidak, betul. ya kan? Kristen Pak Dehe itu ada syaratnya, ada indikator dikatakan Kristen yang nggak bisa dibantah, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya akan kebangkitannya sehingga dia dibaptis. Kutanya Pak Dehe percaya Yesus sebagai Tuhan? Ada berapa pertanyaanmu? Silakan saja, teruskan. Satu dulu, apakah Pak Dehe percaya Yesus adalah Tuhan? Maunya TikTok dia pada itu. Saya pingin Bapak Donki bertanya sesuai dengan data yang tertulis di dalam Alkitab. Karena kita bahas firman Tuhan. Jawab dulu Supaya- Pak Dehe ini. Iya. Enggak Pak Dehe, lihat aku Bapak- menjawab Ustadz PI betapa tidak ada mencela-mencelenya jawabanku. Iya atau Iya, tidak? saya pingin Pak Don King supaya bertanya sesuai dengan Alkitab yang tertulis. Supaya saya jawab sesuai yang tertulis. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Begitu kawan. Boleh sebentar ya. Saya jadi wasit ya Bang Dongking ya, Pak Dehe ya. Jadi wasit aja saya. Biarin Kristen sesama Kristen nih. Iya, nambah-nambah ilmu saya ini Pak Ustadz. Oke, Iya, saya sebentar. dengar meskipun saya keluar studio, saya dengar pakai headset Bluetooth Siap, masalahnya. siap. Lanjut. Oke. Pak Dehe, Roma 9 ayat 10. Ini dasar kekristenan. Apa kita ya? Sebentar, sebelum masuk ke Roma, Roma berapa? Roma 9 ayat 10. Sebentar ya, saya baru selesai dari luar nih, saya belum tahu apa-apa. Roma 9 Ayat 10. ayat 10. Roma 10 ayat 9, ganti. Roma 10 ayat 9. Salah. Mohon maaf. Sebentar, Roma 10 ayat 9. 9, sebentar, judulnya pilihan atas Israel. 9 ayat 10. Salah. Roma 10 ayat 9. Aduh, bagaimana ini mutar-mutar puyeng aku kawan. Bukalah. Ayat 10. Iya, 10. Iya. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Bapak Udah mantap mengatakan judul ini. Udah mantap judulnya. Salah. Bukan itu Pak Dehe. mana ini ya? Kok mutar-mutar terus ini? Pusing Roma saya. 10 ayat 9. Udah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu ya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan kamu akan diselamatkan. Ya. Alkitab mana yang Bapak pakai? Biar kita mana lagi? Yang saya pakai yang dipakai oleh Protestan seluruh dunia. Beda ini. Kenapa beda? Ya, mungkin Bapak beda kali, beda Alkitabnya. Di sini tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, betul. Lah tadi Bapak beda baca, Bapak beda bacanya. Coba lanjut lagi. Lanjutlah Pak Dehe, lanjutlah. Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Benar. Aku tanya Pak Dehe. Sebentar. Aku dulu. Iya, sebentar dulu. Sabar, saya nggak buru-buru. Sebelum Bapak bertanya kepada saya, Boleh. kita harus berjanji dulu. Boleh. Ya, supaya kita enak berdiskusi. Apakah Bapak lebih percaya kepada manusia atau kepada firman Yesus?
yang diutus oleh Allah atau Tuhan. Nah, kita bicara dulu sih, supaya nanti kita lebih enak berbicara. Apakah Bapak percaya firman Yesus yang disampaikannya itu, atau lebih percaya kepada manusia? Aku percaya kepada Yesus dan percaya kepada orang pilihan Yesus, yang dipilih Yesus. Berarti Anda percaya dua-duanya? Aku percaya dua-duanya. Oh, aduh, Andra ini tidak bisa berdiskusi dengan baik kalau begitu. Kenapa? Iya, kalau saya hanya percaya kepada Yesus. Oh gitu. Iya, berarti Anda percaya kepada saya juga lah. Jangan-jangan kamu menuhankan saya lama-lama ini. Bentar. Bapak tadi Kristen. Bapak tadi Kristen. Bapak Ya. hanya percaya kepada Yesus. Apakah Bapak percaya pada Petrus? Saya percaya kepada Petrus sebagai rasul untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan percaya kepada orangnya. Sama seperti Yusuf PI ini. Saya percaya beliau adalah seorang hamba Tuhan yang menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Begitu. Ya. Sekarang gantian aku lagi. Biar aku sambung ucapanku tadi Pak Dehe ya. Udah aku jawab ucapan Dehe. Pak Dehe percaya, kan ini pernyataan Pak Dehe mengatakan Pak Dehe Kristen. Enggak, nanti di situ dulu kita selesaikan dulu ini. Bapak percaya kepada Yesus atau kepada orang biasa? Aku percaya kepada Yesus dan juga percaya pada orang. Aduh, repot juga diskusi kalau begini. Enggak nyambung ini kalau begini. Mendingan saya makan jajan dulu kalau begitu biar lancar. Gini Pak Dehe, aku percaya kepada Yesus, aku juga percaya kepada Petrus, Paulus, Yohanes, Andreas, dan Filipus semuanya. Rasul-rasul Yesus. Udahlah kita mainkan aja daripada nggak ada lawan debat saya. Pak Dehe mengatakan Pak Dehe Kristen, kan? Aku tanya Pak Dehe, apakah Pak Dehe percaya Yesus adalah Tuhan? Tidak. Maka nggak perlu dilanjutkan lagi debat ini Pak Dehe, selesai. Kau bukan, maka Pak Dehe tidak memenuhi syarat. Ya, oke. Yusuf PI, aku rasa Pak Dehe, aku nggak mau berdebat dengan Pak Dehe karena Pak Dehe pendusta. Pak Dehe nggak percaya Yesus Tuhan, Pak. Baru dengar juga saya. Saya Mantap. percaya apa yang disampaikan Yesus. Kedua, satu lagi Pak Dehe. Apakah Pak Dehe percaya Yesus mati disalibkan? Percaya karena ada di dalam Alkitab. Ada dalam Alkitab. Tapi tidak percaya dia sebagai Tuhan? Tidak, karena Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Ini saya jawab sesuai dalil ya. Tolong didengarkan. Yohanes 20 ayat 17. Boleh. Yohanes 20 ayat 17. Ya, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus punya Tuhan di sana. Itu alasan saya. Yesus punya Terus- Tuhan. Ya, terus Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kata Yesus lagi, bukan kata saya. Terus Matius berapa ini? Saya lupa ini. Matius Yohanes berapa lagi nih? Sebentar. Biar Bapak paham juga bahwa saya punya dasar kata Yesus. Ya, sebentar dulu ku lirik-lirik buku catatan harianku. Oke, sementara Pak Dehe apa? Pak Sebentar dulu, sebentar nanti ada giliranmu. Sebentar dulu.
Saya bantah pakai dalil saya. Kata Yesus lagi, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Ya, silakan dibantah kata Yesus. Silakan. Bang, mic-nya. Tidak ada yang perlu dibantah dengan pernyataan Alkitab. Pemahaman Anda saja yang salah terhadap memaknai ayat-ayat itu. Begitu. Lalu yang kau percaya itu kata Paulus tadi yang Roma 10 ayat 9, kau sesat. Itu hanya kata Paulus, bukan kata Tuhan. Kata Yesus, dia adalah seorang utusan. Siapakah yang mengutus Yesus itu adalah Allah, YHWH. Bahkan sebelum Yesus lahir ke dunia, dia mengutus malaikat Gabriel atau Jibril kepada Maria. Lahir di dunia, engkau memberi namanya Yesus. Artinya apa? Iya, artinya Yesus adalah utusan, bukan Allah. Dan Yesus sendiri sudah mengaku bahwa dia adalah hanyalah seorang hamba. Lebih besar Bapaknya daripada dia lagi. Kau bantah lagi Alkitabmu, ku cari lagi dalil nanti kalau bantah lagi. Silakan cari. Ya, bantah dulu ini, yang dua ini dulu. Yang tiga, saya kasih 3 dalil, silakan dibantah. Pakai kata-kata Paulus nggak apa-apa. Oke, Pak Dehe pingin aku membantah Alkitab. Untuk apa aku bantah Alkitab itu? Memang pernyataan Alkitab itu benar. Berarti Memahami. perkataan saya benar, begitu? Pemahaman Anda yang salah. Wah, ondre mande. Kalau saya, apa yang disampaikan Yesus, itu yang saya ikuti. Iya. Bukan cara orang. Pak Dehe, gereja di mana Pak Dehe? Aduh, bantah dulu firman Tuhan yang kusampaikan ini. Itu nanti Ini, bisa Pak. diindim sama saya itu. Beda denom. Kristen kan banyak denom ini, Pak. Nggak ada. Seluruh dunia mengakui di dalam Alkitab, baik di dalam Alkitab, bahwa Yesus itu adalah hanya seorang utusan. Di mana? Di mana ada tertulis hanya seorang utusan, Pak? Nah ini saya baca tadi, Baca. Yohanes 17 ayat 3, sudah jelas utusan. Gini Pak Dehe, tanya dulu sama aku. Don King, apakah kau meyakini Yesus adalah utusan? Tanya dulu sama aku. Biar ku jawab. Saya Benar. tidak percaya sama Anda. Saya tidak percaya. Saya lebih percaya Yesus daripada Don Kim. Pak Dehe. Karena ya, Gantian. kamu tidak baca tadi. Kamu tidak baca tadi yang Yohanes 5 ayat 37 itu. Sebentar Pak Dehe. Tadi Pak Dehe mengatakan Allah itu Allah. Iya kan? Yang benarnya cara bacanya Allah atau Allah, Pak Dehe? Apakah Anda tidak mendengar tadi kata saya bahwa Yohanes 5:37, Bapa mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Betul. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Betul. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Betul. Dan ada ayat satu lagi, nggak tahu di mana itu, bahwa Allah itu roh. Di mana itu Pak Ustadz? Biar aku kasih paham si Bapak ini. Bentar, Saya buka baru dikit. pulang soalnya, belum saya pahami ini. Saya baru pulang dari luar. Dari mutar-mutar lah. Dari ucapanmu mengatakan Allah adalah Allah, Yohanes kami 4. kita Ya. Yohanes 4 Kristen. nomor 24. Pak Dehe, Kristen tidak mengenal kata Allah. Kami nggak kenal Allah, tapi Pak Dehe, Tuhan Pak Dehe Allah. Nggak usah, salah bahasa aja saya. Kau sudah kritik itu. Lawan dulu Salah, firman Pak. Tuhan Pak ini. Dehe sudah jadi ustadz kayaknya. Jenggot Pak Dehe udah makin panjang. Loh,
Di dalam imamat ada di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa jenggot itu harus dipelihara. Wow, ya, perjanjian lama ya. Coba di mana, di mana Pak? Makanya Anda nggak usah ajarin saya Alkitab karena saya adalah guru-guru para pendeta. Ya, saya sadar. Mantap, tepuk tangan tuh. Guru-guru palsu ini Pak Dehe ini. Loh, Masa kalau Anda mengatakan saya guru palsu, berarti Anda mengklaim Alkitab ini palsu. Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. dari Karena Pak yang Dehe, saya baca Pak Dehe ini, Allah, Tuhan karena kita. yang saya baca ini adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Jika Anda mengatakan saya adalah palsu, berarti Alkitabmu juga palsu. Jangan begitu kamu. Ya. Karena Tuhan Pak Dehe, Silakan Tuhan baca Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu kata Yesus lagi. Betul. Silakan bantah lagi firman Tuhan. Silakan. Saya persilakan. Benar. Itu apa dibantah? Lalu Anda tadi mengatakan bahwa saya palsu. Betul. Kata guru palsu. Yesus ini bukan kata saya. Anda harus paham bahwa yang kubaca ini adalah kata Yesus. Aku tanya Pak Dehe, Tuhannya Pak Dehe Yesus atau Allah? Saya lebih percaya kepada Yahweh. Karena Tadi- kata Yesus dia adalah hanya utusan. Dan Bapaknya adalah... Tadi Pak Dehe ada mengatakan Allah, ku dengar. Siapa Allah bagi Pak Dehe? banyak bacot kau, bantah perkataanku saya. Ini pakai dalil, nggak usah Tanya begitu. dulu. Nggak usah. Tanya dulu Pak Dehe. Enggak. Siapa Bang, Allah? Bang Dongking, Bagi Anda. Bang Dongking, nggak usah repot masalah pelapalan lah, nggak penting itu. Iya, nggak penting. Tadi kan saya bilang, saya salah mengungkap saja itu. Ya, Kalau masalah pelapalan biarlah, nggak terlalu penting gitu. ya, Tapi gini, Pak. silakan Gini, Pak Dehe. silakan Bapak bantah perkataan saya ini sesuai dengan Alkitab. Dibantah pakai dalil, biar seru. Oh tidak Pak, begini Bapak kan membacakan dalil. Bapak membacakan ayat Alkitab, lalu Bapak suruh saya Anda mengeluarkan dalil Roma 10 ayat 9. Saya baca ulang. baca silakan Pak. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Betul. dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang berbicara ini adalah Paulus kepada jemaat Roma. Bapak percaya Anda Paulus harus atau tidak? Paham. Pak Dehe percaya Saya tidak Paulus? percaya sama Paulus karena bukan Yesus dia. Maka Kau kita saja yang percaya karena sama Bapak Paulus sama bapakmu. Jadi kalau Pak Dehe tidak percaya Paulus, maka kita hentikan dialog ini Pak. Bapak adalah guru Iya, palsu. karena Anda tidak punya ilmu. Saya keluarkan perkataan Yesus, Anda tidak bisa Jadi berbuat buat teman-teman Paulus apa-apa. semuanya, Pak Dehe ini adalah guru palsu yang tidak percaya Paulus. Berarti yang kubaca Yohanes pasal 4:24 adalah palsu kata kamu. Salah. Memahami ayat itu Bapak yang Kau yang palsu kawan, kau yang Pak Dehe palsu. ini adalah Kau tidak serigala punya- berbulu domba. Kau tidak punya dalil satupun. Dehe Kau tidak ini punya. Kau Pak Dehe menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kau bilang kau Kristen. Kau hanya bisa berfitnah. Ya, nggak punya ilmu kamu. Bagi seluruh kekristenan, ini Pak Dehe ini adalah guru palsu dan penyesat. Berarti Anda membantah semua kata Yohanes, kata tidak Yesus membantah. di Yohanes.
Oke, terima kasih Nah, Pak UPI. berarti Merasa Tuhanmu Paulus. nggak layak dia ini didebat karena dia ini pendusta. Saya turun Pak Yusuf PI. Berarti menurut kamu semua perkataan Yesus di dalam Yohanes adalah palsu. Anda hati-hati kawan, bisa sesat Anda. Nggak tahan Bang Dongking sama Pak Dehe. Iya, karena kita keluarkan jurus langsung Pak Ustaz. Iya, keras juga Pak Dehe ya. Siapa Turun dulu dia. gurunya Pak Ustaz? Pak Ustaz, siapa dulu gurunya? Aduh, gak tahan sama Pak Dehe ini. Aduh, macam-macam. Baru kita keluarkan dalil, katanya palsu. Masa palsu yang disampaikan oleh Yesus?